Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin terasa ketika nikmat itu hilang, atau ketika kita bandingkan dengan orang yang tidak memilikinya. Kita tahu bahwa syarat untuk masuk surga adalah ketika orang itu beriman. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Dan Allah jadikan kita sebagai muslim dalam posisi kita tidak pernah memintanya. Maka kita berharap sebagaimana Allah memberikan kita syarat untuk bisa masuk surga ketika kita hidup di dunia ini, Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surga yang itu sangat kita butuhkan. Dan di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Yang ini merupakan syarat seseorang bisa bertahan sebagai muslim yang baik. Di antaranya adalah bisa menjaga salat 5 waktu. Padahal Allah tahu ada banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia tahu apa yang akan kalian kerjakan di waktu siang. Allah Subhanahu wa taala kuasa. Ketika sang hamba diwafatkan di waktu malam dalam kondisi tidur, kemudian Allah tahan arwahnya dan tidak kembali, sehingga dia bangun sampai kiamat, alias apa? Mati. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk hidup kembali, dengan Allah kembalikan arwah kita. Karena manusia yang tidur hakikatnya dia mati sesaat. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu siang, di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah tahu apa yang kalian perbuat di siang hari. Ini hamba yang sedang tidur, nyawanya ditahan oleh Allah sesaat. Ketika Allah kembalikan nyawanya kepada orang ini, Allah tahu ini hamba nanti siang akan maksiat. Ini hamba setelah bangun dia akan durhaka kepadanya. Walakin bilutfihi wa rahmatihi wa minnatihi, namun dengan kasih sayang Allah, kelembutan Allah, rahmat dari Allah, ini sang hamba masih dibiarkan untuk hidup. Ibarat ada seorang bos yang dia punya karyawan, dan karyawan ini berkali-kali melakukan kesalahan. Pada posisi karyawan ini ketika dirumahkan sementara, kau sekarang sedang diskors, nggak boleh beraktivitas kerja. Silakan kau tinggal di rumah. Tunggu keputusanku, kau boleh kerja lagi. Ketika sang bos ini tahu, ini karyawan kalaupun diizinkan untuk kerja lagi, pasti dia akan melakukan perbuatan yang sama. Dia pasti akan melakukan kesalahan itu.
tapi sang bos tetap mengizinkan dia, silakan kau kerja. Dan dia benar melakukan kesalahan yang sama. Seperti itulah kehidupan kita. Kita berulang kali berbuat maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan kehidupan kita di dunia ini sampai pada waktunya, ila ajalin musamma, sampai pada ajal yang telah ditetapkan. Karena dia memberikan kesempatan bagi sang hamba, bagi mereka yang mau bertaubat, mau mendekat kepada Allah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa merasakan betapa nikmatnya bisa hadir ketika salat subuh secara berjamaah. Walhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk berzikir kepadanya, memudahkan bagi kita untuk beribadah kepadanya. Karena itu bagian dari doa Nabi SAW ketika beliau bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan bagi badanku. Anda bangun tidur tidak pusing, tidak demam, tidak sakit, sehingga bisa beraktivitas. Menyentuh air memang terasa lebih dingin dibandingkan siang hari, tapi badan kita siap untuk berwudu dengan air itu. Waradda alayya ruhi, dan segala puji bagi Zat yang telah mengembalikan arwahku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Allah mudahkan kita untuk mengawali hidup ini dengan qiyamul lail bagi mereka yang salat witir sebelum subuh. Mengawali hidup ini dengan salat subuh, sebelumnya dilakukan salat qabliyah subuh. Sungguh ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, di luar yang kita minta. Baik, dan dari semua nikmat itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah nikmat fasilitas hidup yang Allah berikan berupa harta. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya aneka fasilitas hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma." Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kalian untuk diputuskan sesuai dengan batas waktu yang telah Allah tetapkan. Allah akan putuskan apakah kita layak masuk surga ataukah sebaliknya dihukum terlebih dahulu di neraka. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita sebagaimana yang tertera dalam pengumuman. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun kesadaran pribadi sebelum nantinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab, dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Di mana itu? Di yaumil qiyamah. Karena di hari akhirat orang tidak bisa bertobat. Taubat diterima sebelum kapan? Manusia meninggal. Bahkan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat dari sang hamba sepanjang sang hamba belum mengalami sakaratul maut. Ketika sudah meninggal, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena amalan manusia pasca kematian tidak diperhitungkan. Sehingga ada banyak sekali penyesalan yang dilakukan oleh ahlun nar, oleh penduduk neraka. Dan bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, tapi tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga meminta kepada para malaikat penjaga neraka. Wa qalu ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil Malik. Siapa Malik? Penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Minta kepada Allah agar Allah membinasakan kita saja. Qala innakum makithun. Dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun.
kalian akan bertahan selamanya di sini. Dalam posisi mereka bersedih karena harus menerima hukuman tanpa ujung. Karena itu sadar sebelum kejadian akan membuat orang punya peluang lebih berhasil ketika dia mengalami kejadian. Sehingga antara siswa yang sudah persiapan sebelum ujian dengan yang belum persiapan sebelum ujian, tentu hasilnya berbeda. Demikianlah peringatan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena ketika seorang hamba dia tidak persiapan dengan hisab, maka dia tidak pernah untuk perhatian tentang bagaimana yang harus dia lakukan agar nanti dia bisa berhasil pada saat menjalani hisab. Jamaah dimulakan Allah, kita semuanya meyakini harta yang kita punya akan dihisab oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat yang tadi sempat dibaca oleh imam saat sholat subuh. Baik, di rakaat yang pertama imam baca surat apa? Al-Fajr. Di rakaat yang kedua membaca surat At-Takatsur. Imam membaca surat At-Takatsur. Di akhir dari surat At-Takatsur, Allah Ta'ala menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang semua kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Allah kasih kenikmatan itu. Dan Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah kasihkan. Dan hal yang normal ketika seseorang itu diberi, maka dia harus mempertanggungjawabkan pemberian itu. Sebagaimana misalnya sebuah perusahaan dia dikasih modal oleh para investor. Maka ini pengelola nanti dia harus mempersiapkan apa? Laporan pertanggungjawaban. Bagaimana neraca keuangan. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana antara pencipta dengan makhluknya. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan fisik, dikasih oleh Allah kenikmatan waktu, diberi kenikmatan harta, termasuk juga ilmu, dan semuanya bakal ditanya. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan. Karena zat yang memberi, dia akan mempertanyakan. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang tadi saya sebutkan, mulai dari waktu, kenikmatan fisik, kenikmatan ilmu, termasuk juga harta, adalah amanah. Dan yang memberi amanah akan meminta pertanggungjawaban sejauh mana kau bisa jalankan amanah itu dengan baik. Karena itu Nabi SAW ingatkan ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah enggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja yang ditanya? Yang pertama, an umrihi fima afnah. Dia bakal ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umur itu? Bicara umur sama dengan waktu. Sehingga Allah bakal tanya, waktu yang aku berikan kepadamu kau pakai apa? Ada yang cuma habis dipakai untuk nyekrol HP. Ada yang hanya habis dimanfaatkan untuk mancing. Ada yang waktunya habis hanya untuk keliling-keliling kota, naik kendaraan tanpa arah yang jelas. Dan banyak sekali yang habis hanya untuk ngobrol dengan kawannya. Ada yang waktu itu habis hanya untuk kegiatan yang sama sekali tidak menghasilkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Allah bakal tanya itu. An umrihi fima afna. Allah tanya tentang umur. Kau habiskan untuk apa waktumu? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Allah bakal tanya mengenai ilmu yang Allah berikan kepada hamba. Sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Dia sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Allah bakal tanya, kewajiban itu apakah kau sudah tunaikan?
Kau tahu ini sunnah, sejauh mana kau semangat untuk melakukannya? Kau kan tahu ini makruh, kenapa kau rutinkan? Allah bakal tanya semua itu. Berikutnya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hamba akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia belanjakan harta itu. Dua pintu yang akan ditanya, masuknya dan keluarnya. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Allah bakal tanya tentang jasadnya. Kau diberi kemampuan fisik yang kuat, kau manfaatkan untuk apa? Banyak orang yang terkadang malas ya, ketika dia melakukan aktivitas agama, sehingga diminta untuk sholat jamaah, lebih membelani sholatnya atau tidurnya. Lebih mengedepankan sholatnya atau tidurnya? Ada yang tidurnya malas ya. Kalau sholat jamaah dia harus kehilangan waktu tidur lebih panjang. Apalagi yang namanya sholat subuh, Masya Allah. Dan hampir semua sholat Allah taruh di titik ujian. Sholat subuh ujian bagi mereka yang susah bangun pagi. Sholat duhur ujian bagi mereka yang kecapean kerja. Sholat asar nanggung bagi mereka yang sedang kerja. Salat maghrib lagi dalam perjalanan pulang. Salat isya sudah ngantuk. Semua itu adalah waktu yang merupakan ujian bagi hamba. Allah bakal tanya itu, fisik yang masih kuat dulu Allah kasihkan kepada dia, kau dimanfaatkan untuk apa? Ada sebagian orang yang punya pikiran mendekat ke agama, nunggu kalau sudah tua, sehingga rambut mulai beruban, jenggot sudah mulai putih, baru dia merapat untuk mau ngaji dan sholat jamaah. Dulu waktu masih muda kemana Pak? Waktu masih muda saya kerja dan gak pernah berpikir untuk duduk di majelis ilmu, tidak pernah berpikir untuk sholat jamaah, dia tidak pernah berpikir untuk menyiapkan dirinya menghadapi akhirat. Bahkan dia berpikir yang seperti ini nanti kalau saya sudah tua. Begitu sudah tua, dia mulai datang untuk belajar agama. Pak Ustadz, tolong materinya jangan terlalu susah. Saya sudah tua. Lah dulu Bapak masih muda kemana saja? Kok tiba-tiba datang setelah tua, lalu beralasan dengan usianya. Padahal yang masih muda tadi, usia muda yang dulu pernah dia habiskan untuk kegiatan duniawi bakal ditanya oleh Allah. Wa an jismihi, dalam kalimat yang lain wa an syababihi fima ablah. Allah bakal tanya tentang usia mudanya, untuk apa usia muda itu dihabiskan. Maka selanjutnya bagi teman-teman yang alhamdulillah sudah punya perhatian dalam masalah agama di usia yang masih muda, di usia 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun. 40 masih muda ya? Masih muda. Karena ada yang lebih senior lagi. Di usia 50-an tahun, 60-an tahun. 60 masih muda gak Pak? Masih muda, selalu muda. Sepanjang fisiknya masih kuat untuk dimanfaatkan dalam kegiatan keagamaan, sholat 5 waktu secara berjamaah, hadir di majelis ilmu, kegiatan kerja bakti untuk masjid dan yang lainnya, manfaatkan sebaik mungkin, karena Allah bakal tanya, badanmu yang masih sehat itu dimanfaatkan untuk apa? Baik. Selanjutnya di posisi harta, kita tidak mungkin bisa menghindari hisab itu. Oleh karena itu, tujuan utama kita mempersiapkan ini adalah, kalaupun saya tidak bisa menghindari hisab, setidaknya ada satu yang saya harapkan. Semoga harta yang saya punya tidak menjadi sumber masalah ketika dihisab. Saya ulang ya. Jadi kalau kita tidak bisa menghindari hisab, kita punya satu target. Semoga harta yang saya miliki tidak menjadi sumber masalah ketika dihisab. Bagaimana bentuk harta yang menjadi sumber masalah ketika dihisab? Saat dia dapatkan harta itu dengan cara yang tidak halal. Karena yang halal diazab, yang haram diazab, sementara yang halal dihisab. Sehingga saat kita mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak halal,
dengan cara yang haram, harta yang kau punya akan menjadi sumber masalah di saat kau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ngasih peringatan tentang macam-macam harta. Beliau SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di posisi syubhat ini banyak orang yang enggak tahu. Apa yang dimaksud orang enggak tahu tentang syubhat itu? Ada dua makna. Yang pertama, orang yang bersinggungan dengan syubhat, dia enggak tahu bagian syubhat ini kan katanya masih campur antara halal haram. Pak, ini tidak hitam tidak putih, abu-abu. Tapi ketika orang berhadapan dengan yang abu-abu ini, dia nggak bisa bedain mana yang halal, mana yang haram. Banyak orang nggak tahu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan syubhat, dia nggak ngerti mana yang masih diperbolehkan, mana yang nggak boleh. Mana yang kedua, orang ketika berhadapan dengan syubhat, dia nggak tahu, maksudnya adalah tidak tahu konsekuensi setelah itu. Sehingga kadang dia nekat untuk mengambil yang syubhat tadi. Bahkan ada yang punya bayangan bahwasanya syubhat kan belum haram, makanya dicarikan alasan. Sehingga yang syubhat dicarikan alasan biar jadi halal. Dan ini prinsip yang salah. Kan itu Nabi SAW mengajarkan, kalau ketemu syubhat diapain Pak? Tinggalkan. Sehingga yang putih silakan kau ambil, yang hitam tinggalkan. Syubhat gimana Pak? Tinggalkan. Siapa yang meninggalkan syubhat, kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia membebaskan keselamatan agama dan keselamatan kehormatannya. Keselamatan agama, orang yang punya prinsip selalu menjaga masalah yang halal saja, dia punya prinsip selalu menjaga rizkinya hanya diambil yang halal saja, maka agamanya akan terjaga. Allah jadikan dia hamba yang istiqomah, ringan dalam melakukan ibadah, ringan untuk berbuat baik kepada sesama, ringan untuk melakukan ketaatan. Dan ketika dia beribadah, semangat ikhlasnya itu lebih dominan. Karena rizkinya rizki yang halal. Demikianlah kondisi hamba yang selalu menjaga aktivitas hidupnya hanya mau mengambil yang halal. Nabi SAW memberikan jaminan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia hakikatnya telah menjaga kehormatan agama. Dan demikian pula dia menjaga kehormatan dirinya, irdi. Bagaimana kehormatan dirinya ketika orang itu meninggalkan syubhat? Orang yang terjaga kehormatan dirinya, dia akan tetap dimuliakan oleh masyarakat. Walaupun bisa jadi yang bersangkutan sama sekali tidak punya status sosial. Ini ada satu kejadian ya. Ada salah satu teman yang dia punya hobi suka sepedaan. Nah, komunitas dia sepedaan ini sebagiannya adalah boleh kita sebut aparat negara. Suatu ketika sepedaan kemudian mampir di sebuah warung, terus makan-makan. Jadi awalnya menghilangkan lemak, begitu sampai tujuan ngumpulin lemak. Baik. Kemudian salah satu di antara aparat ini bilang sama teman-temannya, silakan makan, nanti aku yang bayar. Nah, temannya itu curiga, halal nggak duitmu? Dia cuma tanya kayak gitu, ini duit halal nggak? Lalu si aparat ini bilang, ini halal, tenang aja halal. Anda kira-kira kalau dicurigai seperti itu malu nggak? Ya? Kita sebagai manusia yang normal akan merasa malu. Kenapa orang ini curiga? Harta saya halal. Kenapa kau curigai saya kalau saya mengambil harta orang lain?
kecurigaan itu bukti bahwasanya orang yang mengambil harta haram, kehormatannya sudah turun derajat. Walaupun dia pejabat, kehormatannya dicurigai oleh orang lain. Harta dia bercampur tuh, harta dia masih banyak yang hasil korupsi, harta dia mengambil hak orang lain, itu banyak sekali harta-harta haram, hasil gratifikasi dan seterusnya. Kehormatannya turun. Kami waktu di pondok itu punya tetangga ya, pernah punya tetangga orangnya ngontrak tidak jauh dari pondok. Ini orang kerja di tempat riba dan orangnya kaya, suka memberi makanan kepada santri, terutama santri yang jaga malam ya. Ngasih makanan untuk santri-santri yang jaga malam, karena rumahnya juga ikut terjaga. Sebab rumah dia tetangga dengan pondok. Sebagian santri itu tidak mau makan. Sebagian santri tidak mau makan. Saya tidak mau makan karena dia kerja di bank ribawi. Masya Allah. Seperti itu contoh manusia ketika dia tidak bersih hartanya, maka kehormatannya turun. Demikianlah yang disabdakan Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi." Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Jaga kesucian agama kita, kehormatan kita dengan berusaha membatasi diri hanya mengambil yang halal. Baik. Selanjutnya, lalu kira-kira Pak, yang akan dihisap oleh Allah itu sekelas apa? Sehingga sampai kita harus selalu memasang kewaspadaan, persiapan kita akan dihisap oleh Allah. Seperti apa kira-kira harta yang nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala? Saya ceritakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah, ya'ni al-'abda minan na'im." Sesungguhnya kenikmatan yang pertama kali akan ditanya dari sang hamba besok di hari kiamat. Ayyuqala lahu, Allah bakal tanya sama sang hamba, "Alam nusihalaka jismak?" Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi jasadmu? Wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan kamu minuman air seger? Jadi kayak gini dihisap. Seperti ini dihisap. Kira-kira kalau kayak gini dihisap, mobil dihisap enggak? Wah, jangan tanya kayak gitu, Pak. Air putih saja, wa nurwika minal ma'il barid, air putih saja bakal ditanya oleh Allah. Bagaimana dengan kendaraan dan fasilitas hidup yang jauh lebih mewah dibandingkan apa yang bisa kita hitung dari air ini? Berapa harga? Berapa ini? 2.000 ada? 2.500. Bagaimana dengan yang 2,5 M? Kalau 2,5 dengan satuan ratusan saja, ditanya oleh Allah bagaimana dengan 2,5 M, 250 juta, 2,5 juta dan seterusnya. Baik. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Nah, jamaah, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala bakal tanya. Pada satu kejadian Nabi SAW menemukan sebuah kurma yang terjatuh. Lalu beliau ambil itu kurma. Kemudian hampir saja beliau makan, tapi beliau teringat, saya khawatir jangan-jangan ini kurma zakat. Dan Nabi SAW dilarang untuk makan zakat. Sehingga ini kurma ada dua kemungkinan. Antara dia kurma halal untuk beliau konsumsi, atau kurma itu adalah kurma zakat yang tercecer. Dan Nabi SAW karena kehati-hatian beliau, Imamuz Zahidin, beliau adalah imam bagi orang-orang yang zuhud. Ini ditinggal, Pak.
nggak mau dimakan. Padahal cuma sebiji kurma. Berapa sih harganya sebiji kurma? Ya mungkin untuk di zaman kita dikasihkan orang saja belum tentu mau. Tapi sebutir kurma ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengkonsumsinya karena takut jangan-jangan ini zakat. Seperti itulah kehati-hatian terhadap syubhat. Saya khawatir bisa jadi ada sisi haram di harta ini. Contoh yang lain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan bin Ali menemukan kurma juga, Pak. Tapi itu kurma zakat. Itu jelas kurma zakat. Sudah dimakan itu kurma. Lalu Nabi SAW melihat itu, langsung mendekat ke cucunya. Apa yang sudah dimakan itu diambil. Sambil mengatakan, Hala ta'lamu anna la na'kulu sadaqah. Bukankah kamu tahu kalau kita ini gak boleh makan zakat? Dan ini anak-anak, masih kecil. Sampai dikeluarkan oleh Nabi SAW. Karena beliau tidak ingin cucunya makan harta yang terlarang. Walaupun itu masih anak-anak. Edukasi seperti ini sudah dilakukan dari awal. Anda tidak boleh berpikir, ini kan masih bayi, masih anak-anak. Udahlah biarin aja, nanti orang tuanya yang ganti rugi. Bukan kayak gitu. Pendidikan dan edukasi untuk meninggalkan yang haram bisa dimulai sejak kapan? Sejak bayi, sejak anak itu masih kecil. Baik. Oleh karena itu jamaah, ketika kita meyakini bahwa semua harta yang kita miliki akan dihisab oleh Allah, maka di posisi ketika orang itu memiliki banyak harta, dia akan menjalani hisab yang lebih panjang. Nabi SAW pernah bersabda, Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawmal qiyamah ilal jannati bi'arba'ina kharifa. Sesungguhnya orang miskin di kalangan muhajirin, mereka akan masuk surga lebih dulu dibandingkan orang kaya besok di hari kiamat dengan jarak 40 tahun. Orang miskin muhajirin masuk surga duluan sebelum muhajirin yang kaya. Padahal mereka jamaah sama-sama punya amal hijrah. Miskin muhajirin punya amal hijrah. Kaya muhajirin juga punya amal hijrah. Tapi yang satu masuk surga lebih dulu dibandingkan yang kedua. Kenapa, Pak? Karena yang kaya harus menjalani hisab lebih lama. Maka mereka yang punya harta lebih, dia akan mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kesempatan dia untuk masuk surga tertunda lebih lama. Baik. Lalu bagaimana, Pak, dengan yang selain muhajirin? Kalau yang muhajirin saja seperti ini, bagaimana dengan yang selain muhajirin? Di hadis yang lain, kalau yang tadi hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin." Orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin, selain muhajirin, mereka akan masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum yang kaya. Selisih waktunya nisfi yaumin, setengah hari. Berapa lama setengah hari di akhirat? Wa huwa 500 amin, sama dengan 500 tahun. Selisihnya setengah hari di yaumil qiyamah sama dengan 500 tahun ketika di dunia. Kita enggak pernah bisa menjalani hidup selama 500 tahun dan enggak ketemu orang yang punya usia sampai 500 tahun. Yang usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu sudah merasa kok lama sekali hidup ini tidak berakhir. Bahkan ketika orang sedang mengalami sakit, dia merasakan betapa lamanya hidup ini. Maka jamaah, kondisi ini memberikan kita gambaran
bahwa hisab itu betul-betul real dan detail. Makanya sampai waktunya demikian lama. Tapi Pak, kan Allah sari'ul hisab. Iya, Allah memang maha cepat ketika berhisab. Tapi ketika Allah menghisab, ada yang dibuat detail, sehingga yang kecil-kecil diperhitungkan. Itu yang akan lebih lama. Dan harta itu detail. Sampai yang air putih saja ditanya oleh Allah. Alam nurwika minal ma'il barid. Bukankah aku telah memberikan minuman kepadamu berupa air seger? Kau bisa mengkonsumsi ini. Masya Allah. Sehingga posisi hisab harta itu detail. Al-Qurtubi menyebutkan ketika beliau menjelaskan perbedaan dua redaksi tadi. Kata Al-Qurtubi bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang yang miskin dan orang yang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisih masuk surganya antara yang kaya dan miskin selama 40 tahun. Ketika perbedaan itu terjadi selain muhajirin, maka waktu selisih mereka masuk surga selama 500 tahun. Dan ketika orang berada di luar surga, kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh manusia. Karena pada saat di padang mahsyar, matahari didekatkan berapa? Matahari didekatkan satu mil. Berapa 1 mil? Perawi mengatakan, la adri mal mil. Aku nggak tahu mil yang dimaksud itu apa. Apakah mil maksudnya adalah tusuk celak, alat yang dipakai untuk nusuk celak, ataukah mil yang dimaksud adalah jarak perjalanan yang jauhnya hanya kurang lebih 1,5 kilo. Sehingga manusia mengalami suasana berat dalam keadaan itu sesuai dengan tingkatan amalnya. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak? Berarti Pak, apakah Nabi Sulaiman tertunda untuk masuk surga sebelum kaum muslimin yang lain yang mereka bukan nabi? Jamaah, kecuali Sulaiman. Kok bisa Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengecualikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman. Ada nikmat berupa istana, ada nikmat berupa jin yang ditundukkan kepada beliau, ada nikmat berupa angin yang menjadi kendaraan beliau, dan aneka nikmat yang lainnya. Di bagian akhir Allah mengatakan, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Hadza ata'una, ini semuanya adalah pemberian dari kami. Famnun au amsik, silahkan kau berikan ke orang lain atau kau tahan harta itu, bighairi hisab, semuanya tanpa hisab. Kenapa Pak kok bisa tanpa hisab seperti itu? Karena Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, beliau kaya untuk dakwah. Beliau kaya tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana kekayaan itu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dakwah. Mewujudkan dakwah tauhid di penjuru dunia ini, mengajak manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan cerita dalam Al-Qur'an bentuk dakwah Sulaiman yang nilainya besar. Ya, menjamu seluruh makhluk. Sahih hadisnya. Apa kira-kira pengaruh dakwahnya Sulaiman atau amalan Sulaiman yang diceritakan dalam Al-Quran yang itu memberikan nilai yang besar? Ya, Ratu Bilqis diundang ke istana terus disuruh apa? Makan-makan. Disuruh untuk masuk Islam. Jadi pada waktu burung hudhud itu melaporkan kepada Sulaiman, beliau melihat
di daerah Sabah ada sebuah kerajaan yang besar. Dan yang menjadi pemimpin adalah seorang perempuan. Wajadtuha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata Hudhud, aku menjumpai mereka itu sujud kepada matahari. Aku menjumpai mereka, aku melihat mereka itu sujud kepada matahari. Sehingga kerajaan Sabak ketika itu agamanya Sinto, menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berusaha untuk membuat mereka masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Satu kerajaan. Yang masuk Islam satu kerajaan. Sehingga Nabi Sulaiman berkirim surat kepada ratu itu. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Jangan kalian merasa lebih tinggi dibandingkan kami. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kalian kepada kami dalam keadaan muslim. Muslim di sini bisa maknanya tunduk pasrah, menyerah, atau bisa maknanya masuk Islam. Nah, sang ratu kemudian rapat dengan para pasukannya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Aku mendapatkan surat. Surat ini dari Sulaiman. Beliau mengatakan isi suratnya seperti ini yang tadi kita bacakan. Terus apa yang kira-kira bisa kalian sampaikan? Nah, para orang yang diajak untuk diskusi itu ada satu usulan. Kita ini kan ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ini kan punya kekuatan, punya pasukan yang besar. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Tapi setiap keputusan tetap ada di tangan Anda wahai sang ratu. Kami menunggu apa yang akan ratu perintahkan. Jadi kerajaan Sabak ini bukan kerajaan kaleng-kaleng, Mbak. Itu kerajaan besar, pasukannya kuat. Akhirnya sang ratu mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Karena ratu punya pertimbangan. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kadzalika yaf'alun. Raja itu kalau sudah berhasil menguasai sebuah daerah tertentu, maka dia akan merusak semuanya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan nanti penduduk di daerah ini yang mulia akan dijadikan rendah. Penguasa-penguasanya, bahkan termasuk ratunya, nanti akan dijadikan paling rendah. Wa kadzalika yaf'alun, seperti itulah yang akan mereka lakukan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun madza yarji'ul mursalun. Dan aku telah mengirimkan hadiah kepada mereka. Coba kita tunggu nanti apa yang akan diberikan jawaban oleh utusan ini. Dikirimlah hadiah oleh Ratu Bilqis kepada Sulaiman. Sulaiman menerima hadiah berupa materi. Coba kira-kira ratu ngasih hadiah ke raja, isinya apa, Pak? Ya? Nggak mungkin kue, Pak. Pasti hadiahnya istimewa. Mungkin hadiahnya adalah emas, perhiasan, aneka harta-harta yang mewah, yang nilainya tinggi, sebagai hadiah untuk sang raja. Nabi Sulaiman alaihissalam gak terima hadiah ini. Beliau gak mau terima. Tujuan saya bukan untuk ngumpulin harta, dan tujuan saya bukan hanya sebatas untuk menerima nilai sekian. Ada yang jauh lebih penting, membuat mereka masuk Islam. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kalian mau menyogokku dengan harta? Sungguh apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, tapi kalian merasa bangga dengan hadiah kalian. Enggak diterima hadiah itu. Lalu Sulaiman memberikan ancaman, kalau kalian tidak menyerah, akan kami kirimkan pasukan yang kalian tidak akan mampu untuk menahannya.
Akhirnya mereka datang. Dalam rangka apa? Menyatakan diri masuk Islam. Sehingga berangkatlah ratu itu dan Nabi Sulaiman sudah mendapatkan informasi kalau mereka datang ke sini. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengumpulkan pasukannya dan beliau mengadakan sayembara. Qala may ya'tini bi arsyiha qabla ay ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan muslimin? Kemudian jin Ifrit menawarkan diri. Seperti apa kemampuan Ifrit? Qala ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku bisa mendatangkannya sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku itu kuat lagi amanah.
Saat itu punya semangat banyak kasih makan orang. Yang lain hanya mampu membawa 1, 2, 3 saat bawa dalam. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal majda wa la majda illa bi fi'ali wa la fi'ala illa bi mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu kehormatan. Dan tidak ada kehormatan kecuali karena orang punya jasa. Dan tidak ada jasa bagi orang lain kecuali dia punya harta. Allahumma inni la yasluhunil qalil wa la asluhu alaih. Ya Allah, aku enggak layak jadi orang miskin dan aku enggak mau jadi orang miskin. Pernah enggak berdoa kayak gini? Belum. Ya Allah, aku enggak mau jadi orang miskin dan aku enggak layak untuk jadi orang miskin. Kenapa minta seperti itu? Saya ingin jadi kaya. Terus mau dipakai apa? Jalan-jalan. Ini beda orientasi. Sa'ad bin Ubadah, kenapa beliau ingin jadi orang yang berada? Karena Sa'ad bin Ubadah punya prinsip agar harta yang beliau miliki bisa memberi manfaat dan membantu kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan memahami semacam ini, kita berjuang untuk jadi orang yang memiliki harta, untuk jadi orang yang memiliki fasilitas hidup. Dalam pikiran kita tidak hanya sebatas agar bisa menikmatinya, tapi lebih dari itu, saya ingin berkhidmat bagi masyarakat. Di saat itulah kita ingin agar harta yang kita punya memberi manfaat bagi yang lain. Sehingga beberapa poin sebagai kesimpulan dari kajian pagi ini. Yang pertama, membangun kesadaran bahwa kita akan dihisab di yaumil qiyamah. Dan tahap awal saat kita sadar akan hal ini adalah mengenali mana yang halal, mana yang haram, dan mengikuti prinsip membatasi diri hanya yang halal. Tinggalkan yang haram sekecil apapun. Baik. Yang ketiga, pada saat kita sudah punya kesadaran itu, maka yang kita lakukan adalah selalu syukuri setiap harta yang Allah berikan kepadamu. Karena syukur ini tugas pertama ketika orang menerima nikmat. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, dan itu berbahaya. Sehingga Sulaiman alaihissalam menyebutkan bahwa harta ini semuanya adalah fadlullah, karunia Allah, dan Allah hendak mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bisa jadi orang yang bersyukur ataukah jadi orang yang kufur. Dan yang keempat, miliki semangat untuk memberi manfaat. Dengan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, dan jangan pernah meremehkan memberi kebaikan bagi orang lain, walaupun bisa jadi nilainya tidak seberapa. Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Hanya memberi 1 botol minuman, buat apa Pak ya kira-kira ini? Harganya cuma murah. Anda nggak lihat murahnya, tapi lihat Anda memberi. Dan semua tindakan memberi itu adalah amal baik, dan jangan remehkan amal baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan amal baik sedikit pun. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan di kegiatan pagi ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Karena waktu kita terbatas, tidak ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin ikut kajian di Indramayu, di mana? Di Patra, di Balong, di Kecamatan Balong, Balong ke Balongan, Balongan, Indramayu. Nanti kami persilahkan dimulai jam 9. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.